Hi, welcome back to Juice in Translation YouTube channel. So I'm so happy that I can see you again in this video, and I'm so happy that we can, go ahead for a TOEFL test of a listening section. Dan kali ini akan sedikit berbeda karena kita akan masuk di section bagian kedua, yaitu bagian B dalam listening TOEFL. Dan tentu saja berbeda dong. Apa sih perbedaan dari part A dan part B dalam TOEFL? Ya, dalam part B ini kalian akan menemukan percakapan yang lebih panjang. Jadi katakanlah dalam satu audio itu akan terdapat dua orang yang saling berbicara. Lalu kalian akan diberikan sekitar 5 soal. Dan dari soal tersebut kalian harus menjawabnya. Jadi tidak seperti sebelumnya yang audio pendek lalu kalian menjawab. No. Nah, ini akan sangat-sangat mengasah sekali konsentrasi kalian, terutama untuk menangkap apa maksud dari audio yang kalian dengarkan. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan listening skill, terutama untuk yang bagian ke-18, oke. Pada video kali ini, kita akan berikan kalian salah satu tips, yaitu dengan anticipate the topics. Jadi kita akan belajar untuk mengantisipasi topik pembicaraan. Dan ini biasanya dilakukan sebelum kalian mendengarkan audio listeningnya. Oke, you got it? Jadi ini skill digunakan untuk momen di mana kalian belum mendengarkan audionya. Jadi kalian hanya lihat dari contoh pilihan jawabannya aja. Oke, coba. Semisal, perhatikan seperti ini. Tips yang akan kalian dapatkan adalah, seperti yang kita tahu bahwa listening dalam bagian B terdapat percakapan panjang. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah dengan mengantisipasi topik pembicaraan. Topik pembicaraan adalah apa yang sedang menjadi objek pembicaraan. Cara menjawabnya sederhana aja, silahkan kalian temukan kata kunci dari pilihan jawaban, dan biasanya itu berarti adalah circle topik yang dibahas dalam audio. Coba perhatikan di sini, ada contoh pertanyaan, what is the topic of the conversation for questions 1 through 5? Okay? 1 through 5. Number 1, take a look. Nah, yang nanti kalian akan temukan, nomor 1, cuma seperti ini. Find a work on campus, work in the employment office, help student find job, ask the woman questions. Oke. Jadi kalau misalnya kita mengantisipasi topik, biasanya kita harus bertanya, ini soal apa ya? Gitu. Fokus aja pada mungkin untuk soal nomor 1 ataupun nomor 2 aja. Oke ya. Jadi kalian tidak perlu membaca katakanlah nomor 3 sampai nomor 5. Nggak perlu. Kalian hanya fokus pada nomor 1 sama nomor 2. Biasanya di 2 nomor itu yang sering banget ditentukan dan ditanyakan teksnya soal apa gitu. Oke ya. Misal nih, find work on campus. Kita temukan ada kata find work. Work in the employment office. Jadi di sini ada kata employment office. Lalu kemudian help student find job. Oh, di sini ada kata help student. Ask the woman question. Di sini ada kata woman. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa konteks. Nah, dari sini coba perhatikan, kalian tidak perlu menjawab atau melihat 3 dan 4 ataupun 5. Kalian cukup aja perhatikan di sini, kamu bisa menebak dari beberapa kata kunci. Yang pertama, work on campus, employment office, ada kata di students dan juga jobs. Maka bisa kita tebak bahwasannya topik pembicaraan dari soal 1 sampai 5 itu mungkin soal looking for a job on campus. Jadi ini bicara soal students are looking for a job on campus. Sederhananya seperti itu. Oke ya. Memang ini perlu practice. Oke, kita coba lagi satu lagi ya untuk membuat kalian lebih memahaminya. Coba perhatikan, what is the topic of the conversation for questions 6 to 10? Okay, A, just before a vacation, just after the end of a school semester, at the end of the summer, or just after a break from school. Oke, jadi di sini ada kata vacation, and then lalu kemudian after the end of a school semester, so the end of a school semester, and then at the end of the summer, we can say here of the summer, just after break from school. Oke, lalu kemudian tadi juga disebutkan bahwa tipsnya fokus pada nomor 1 dan 2. Maka kita bisa perhatikan juga, ini kan tadi nomor 6. Sekarang nomor 7. A trip to visit the Eskimos, a trip to woman is planning to take, a trip the man has already taken, a camping trip the man and a woman took. Bisa kita ambil kata kunci trip di sini. Alright? Oke? Alright? Nah, di sini ada kata visit Eskimos. Oke, ada planning to take. Alright? Ya. Itu aja sih. So,
Sekarang coba kita perhatikan pilihan jawabannya dari kata kunci tadi. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya clue-nya di sini ada kata vacation, the end of school semester, summer, after a break of school, and then trip. Maka kita bisa bilang bahwasanya ini merupakan bentuk dari a trip taken during a school vacation, yang artinya perjalanan yang dia lakukan selama liburan sekolah, gitu. Nah, ini adalah skill nomor 18 yang bisa kita sebut sebagai bentuk pembukaan dari part B. Jadi tidak akan ada soal latihan di sini, tenang aja. Oke, karena kita bahas tuntas dalam satu video ini. Tetapi kita harap kalian siap untuk masuk di skill ke-19. Dan kira-kira soal apa? So just wait for that and I'll be seeing you again in the following video. So see you international and such people. Bye!